Ratusan warga Kebon Sayur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat protes menolak penggusuran tempat tinggal mereka. Kericuan pecah saat warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat eskavator yang akan digunakan untuk membongkar lahan. Lahan seluas 22 hektar yang akan digusur ini dihuni ratusan warga dari 2 RW dan 4 RT. Penggusuran dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatakan telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Sejumlah warga berorasi menolak rumahnya dibongkar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menangis histeris hingga jatuh pingsan ketika menolak penggusuran tempat tinggalnya yang telah dihuni sejak lama. Menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap penggusuran lahan dihentikan sementara hingga dilakukannya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Kevin Pakan. Berikut berita pilihan siang ini. Objek wisata Hibix Fantasi disegel pasca picu banjir Jabodetabek. Diduga sepi orderan pabrik produksi alas sepatu Nike dan Adidas, PHK ribuan karyawan. Menikmati suasana syahdu sambil menunggu berbuka di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir akan mengisi segmen akhir kita siang ini. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, debit air di Bandung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya beserta Pol PP membongkar bangunan wisata milik BUMD Jawa Barat. Kericuhan terjadi lantaran warga kecewa karena Satpol PP tidak kunjung membongkar bangunan wisata tersebut. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT dan Jasa Kepariwisataan atau Jaswita yang ada di kawasan Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi Gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur, jangan sampai Pak Gubernur.
jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Cuma ngomong di sini mah orang ledek kayak gubernur teh. Orang nistakan nih gubernur teh, jangan dipercaya. Tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak, sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian Diminta diminta bongkar sendiri sudah? Iya, dan Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, Siap. bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, alat berat telah didatangkan untuk membongkar lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Kabupaten Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memasang papan peringatan penutupan aktivitas di depan pintu masuk objek wisata ini. Segel garis polisi masih terpasang di depan pintu gerbang lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan gerbang yang dirusak belum dibersihkan. Belum terlihat juga upaya pembongkaran lanjutan di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa petugas Satpol PP berjaga di dalam kawasan. Sejumlah warga setempat mengaku mendukung pembongkaran objek wisata tersebut. Harapannya lebih cepat, lebih bagus. Karena masyarakat yang tersakiti bukan satu orang, dua orang aja. Ya inilah yang terjadi akibat dari ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri. Kita balik aja kembali lagi ke diri kita sendiri. Inilah yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor menyegel 4 objek wisata yang dinilai melanggar alih fungsi lahan Kamis kemarin. Rencana hari ini yang ada di halaman atau area parkir dan sekitarnya itu menjadi target pembongkaran hari ini. Hanya memang alat berat karena kemarin terkendala. Yang pertama karena ada terjadi bencana, beberapa jembatan juga putus ya, sehingga alat-alat berat dari PUPR juga diarahkan ke lokasi-lokasi itu. Nah, hari ini insya Allah satu alat berat sudah melewati Cipanas, Cianjur menuju ke lokasi. Kemudian yang itu dari Pemprov, kemudian yang dari Pemkab baru berangkat dari Cibinong ya menuju ke lokasi. Tempat wisata yang disegel diantaranya kerjasama operasional atau KSO dengan BUMD PT Perkebunan Nusantara 8. Kementerian Lingkungan Hidup telah memasang papan pengawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup pembangunan di wilayah Hulu Das Ciliwung. Pelanggaran ini berdampak pada peningkatan potensi banjir di hilir termasuk Jakarta dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dianggap menjadi penyebab banjir di Jabodetabek akibat alih fungsi lahan agrowisata Gunung Mas dan Hibix Fantasi disegel. Seperti apa kelanjutan pasca penyegelan 2 lokasi tersebut? Sudah ada rekan kami Aulina Iyasya langsung dari Hibix Fantasi Bogor. Selamat siang, Aulina, bagaimana pasca penyegelan di Hibix Fantasi Bogor saat ini? Ya halo, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini seperti apa pasca penyegelan salah satu wahana rekreasi Hibix Fantasi ini baru saja pada saat
pada pukul 10:39 tadi, mobil alat berat baru saja sampai di Hibix, halaman Hibix untuk melakukan pembongkaran. Ini pun tadi sudah disampaikan juga oleh Satpol PP pada pagi tadi bahwa pembongkaran akan dilanjutkan menggunakan alat berat yang baru saja sampai pada saat saya mengabarkan untuk Anda. Untuk kondisi di Hibix Fantasi sendiri, ini sebetulnya pembongkaran wahana di Hibix ini belum dilakukan, Kevin dan juga pemirsa, baru hanya sebagai simbolis, yakni seperti papan-papan reklame, papan-papan petunjuk seperti biasanya yang selalu tersedia di wahana permainan, terus juga seperti papan selamat datang, ini juga tadi sudah dilakukan pembongkaran pada Kamis kemarin. Untuk pagi tadi ini hanya beberapa papan-papan reklame kecil saja yang dibantu oleh Satpol PP untuk sedikit dibersihkan agar lebih cepat proses pembongkaran yang dilakukan. Tadi pagi pun saya sedikit berbicara dengan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ia pun mengatakan ada beberapa poin yang harus segera dilaksanakan dalam pembongkaran ini karena Deddy ingin Hibix Fantasi ini menjadi daerah resapan air kembali. Entah itu nantinya dibikin taman, maksud kami kebun teh, ataupun nantinya menjadi hutan kembali seperti semula. Dan juga Deddy mengatakan bahwa sebetulnya ada difokuskan terlebih dahulu saat ini ada beberapa bangunan yang tidak berizin karena sebelumnya PT dari Hibix Fantasi ini hanya mengajukan hanya membangun 14 bangunan, namun ternyata saat ini terdiri dari 35 bangunan. Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintah saat ini lebih berfokus untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak berizinnya terlebih dahulu. Untuk kedepannya nanti seperti apa, ini akan berlanjut, pastinya pembongkaran akan terus berlanjut sampai dengan dijadikan kembali lahan resapan air di sini. Dan juga Kevin dan juga pemirsa, sedikit informasi bahwa sebetulnya mengapa 4 wahana rekreasi di sekitar Bogor ini harus disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini dikarenakan beberapa wahana tersebut diduga ini melakukan pelanggaran lingkungan hidup, di mana melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup, yakni membuat bangunan di atas resapan air Sungai Ciliwung yang mengakibatkan terjadinya banjir bah seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Ini menyebabkan banjir cukup besar di wilayah Jabodetabek. Dan juga nantinya akan seperti apa dari kelanjutan pembongkaran ini akan terus kami update untuk Anda Kevin dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Aulina Yasyah melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan di sana. Pemirsa, sementara itu saat meninjau lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak, Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan adanya penyalahgunaan izin pembangunan wisata Hibix Fantasi. Hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin. Tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah, kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah, dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan. Hanya 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya, kurang. Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter. Pemirsa, hujan deras menyebabkan ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir hingga 2 meter.
Banjir disebabkan meningkatnya volume sungai Cibojong. Warga perumahan Pratama Indah, Desa Bojong, Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Total ada 116 rumah terendam banjir. Warga pun sempat terjebak di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Cibojong akibat hujan deras yang mengguyur Sukabumi sejak Kamis malam. Tak kuat menahan derasnya air, tanggul penahan air jebol hingga air masuk ke perumahan dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Petugas pun langsung mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya. Mereka langsung dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir dievakuasi ke kantor Desa Bojong. Hingga kini, BPBD mencatat 115 kepala keluarga dengan 203 jiwa terdampak. 31 kepala keluarga dengan 159 mengungsi. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya masih hilang. Mana murang kali mana? Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalang Ligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat. Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, sebagian warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material sisa banjir. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Pemirsa, lebih dari 200 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Bekasi masih bertahan di lokasi pengungsian. Beberapa warga sempat pulang ke rumah namun kembali ke pengungsian karena khawatir banjir susulan. Pasca banjir, warga perumahan Pondok Gede Permai masih bertahan di pengungsian. Warga khawatir banjir susulan mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Berbagai bantuan telah diberikan kepada para pengungsi, diantaranya makanan, air bersih, obat-obatan, serta pemeriksaan kesehatan. Warga mengaku masih membutuhkan bantuan alat kebersihan dan alat steam untuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Menurut warga perumahan Pondok Gede Permai, banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam 5 tahun terakhir. Ketinggian air berkisar antara 4 hingga 8 meter di dalam perumahan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini dari lokasi pengungsian korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di sana. Selamat siang, Nata Arman, seperti apa kondisi terkini para pengungsi? Apakah mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing? Baik, selamat siang Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan untuk saat ini situasi di perumahan Pondok Gede Permai. Pada siang hari ini masyarakat yang mengungsi sudah ada beberapa yang kembali ke rumahnya masing-masing untuk sekedar membersihkan sisa-sisa puing lumpur pasca banjir yang terjadi pada 4 hari yang lalu. Dan saat ini saya berada di RW 10 yang merupakan lokasi yang terdampak sangat parah. Bahkan ketinggian air di sini bisa mencapai 5 sampai dengan 6 meter. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pengakuan dari beberapa warga yang meskipun mereka memiliki rumah dengan tingkat 2 atau memiliki 2 lantai, namun tentunya air ini sampai mencapai ketinggian atau di lantai 2 bahkan sampai 50 cm. Artinya sudah melebihi dari 4 meter ketinggian air pada hari ini. Dan di depan layar televisi Anda, Kevin dan juga pemirsa, dapat kami perlihatkan, ini ada 2 unit mobil yang tidak sempat diselamatkan ketika banjir terjadi. Karena memang untuk banjir sendiri terjadi pada malam hari, sekitar dini hari, sekitar pukul 2 dan juga pada pukul 3 ketika menjelang sahur. Di sini mobil SUV dan juga mobil sedan ini tertimpa reruntuhan dari puing-puing yang terbawa banjir seperti itu, dan juga ini kondisinya sangat tidak layak lagi, harus melakukan berbagai reparasi untuk bisa kembali dioperasikan. Tentunya untuk kerugian sendiri ini ditafsir tidak diketahui secara pasti berapa. Yang jelas ini sangat parah dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan memang dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini proses pembersihan lumpur juga masih dilakukan oleh pihak stakeholder terkait seperti dari Dinas Kebersihan, kemudian juga dari berbagai pihak dukungan lainnya, dan juga dari beberapa relawan yang ada di sekitaran sini. Dan dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa di sisi sebelah kanan saya juga sudah mulai ada pihak PLN yang datang untuk kembali menyalakan listrik yang sebelumnya sempat dipadamkan pada waktu hari pertama banjir melanda kawasan ini. Dan secara bertahap tentunya di RW 10 sudah dipastikan listrik sudah kembali normal. Namun tentunya ketika nanti mulai malam biasanya masyarakat ini akan kembali ke pengungsian untuk mengantisipasi terjadi banjir susulan, mengingat memang cuaca dan juga curah hujan yang cukup tinggi. Saat ini dikhawatirkan akan adanya banjir ataupun air kiriman yang memadati pertemuan antara Kali Bekasi dan juga Kali Cikeas. Dan saya pun akan menunjukkan kepada Anda di depan saya juga ini terlihat masih banyak lumpur-lumpur yang menggenangi, dan juga ada rumah yang kondisi cukup parah dengan tembok yang sudah terbuka, pemirsa. Ini akibat adanya benturan-benturan dari material-material banjir yang terbawa dari arus bawah seperti itu, karena ketinggian mengingat sekitar 4-5 meter. Ini bisa dibayangkan ketika kejadian itu seperti sungai. Dan cukup tebal juga ini lumpur yang masih menggenangi di halaman rumah. Seperti sepatu boot saya juga ini tenggelam sekitaran 20 cm mungkin. Dan ini gorong-gorong. Jadi gorong-gorong yang kondisinya tertutup dengan material lumpur sehingga tidak terlihat adanya. Seperti saya tadi, saya sempat terjatuh karena tidak terlihat di sini ada merupakan gorong-gorong, pemirsa. Dan ini tentunya sangat berbahaya apabila adanya masyarakat yang membawa kendaraan yang tidak hati-hati seperti itu, karena bisa terjeblos ataupun terjadi ban slip. Karena beberapa kali ada kendaraan motor yang terpleset seperti itu, karena material lumpur ini sangat licin sekali, pemirsa. Dan tentunya di sana juga ada alat berat yang sudah disediakan oleh pihak dinas terkait.
untuk membantu proses pengangkatan puing-puing yang ada di sekitaran RW 10 ini. Dan sebelah kiri saya juga terlihat porak-poranda juga. Ini gentengnya sudah hancur, kemudian juga banyak sekali material-material lumpur tanah yang menggunung di sana karena akibat terbawa arus seperti itu. Dan di sini juga ini merupakan gorong-gorong yang terlihat rata dengan jalan yang ada di sisi sebelah saya melaporkan. Dan apabila kita gambarkan untuk mengetahui seberapa dalamnya, ini cukup dalam pemirsa, bahkan ini masih bisa cukup dalam lagi. Cukup. Ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 30 cm untuk kedalaman lumpur sendiri. Ini pun yang menyebabkan kesulitan dari pihak relawan untuk menyedot lumpur-lumpur material banjir. Jadi diketahui pasti sampai kapan untuk proses dari penyedotan lumpur ini berjalan dengan selesai seperti itu. Karena mengingat sekali lagi banyaknya warga yang tadi menuturkan ketika kami sedang berada di posko pengungsian mengatakan mereka hanya membersihkan sementara sampai dengan sore hari ataupun menjelang maghrib. Setelah itu mereka kembali lagi ke posko bantuan atau yang didirikan di BNPB. Dan di sebelah kanan saya juga merupakan lokasi yang porak-poranda juga, tidak ada halaman depan, tampak penuh dengan material-material runtuhan, kemudian juga kacanya pecah dan beberapa material-material lain juga seperti sampah dan juga kayu-kayu ini menutupi sekitaran lokasi ini. Karena bisa dibayangkan juga Kevin ketika kejadian pertama kali air memang berdasarkan menurut penuturan dari warga ketika menjelang sahur sekitar pukul 2 dan juga 3 dini hari air itu datang atau naiknya secara perlahan dengan tenang. Namun sekitar pukul 3 air sudah sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter sehingga beberapa masyarakat yang memiliki rumah 2 lantai mereka terpaksa mengungsi di sana dan juga rumah yang memiliki 1 lantai mereka terpaksa mengungsi di tenda pengungsian. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Kevin. Baik, Nata mungkin sedikit saja terakhir. Karena kita ketahui di daerah sana merupakan daerah yang memang rawan banjir dan ketika banjir kemarin dengan curah hujan yang cukup tinggi ini begitu deras dan memang cukup prihatin kalau melihat visual yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana warga ini menanggapi, apakah memang dia nantinya akan pindah ke tempat lain atau direlokasi dari pemerintah atau seperti apa penanganan ke depannya? Baik, terkait dengan hal tersebut rata-rata mereka yang sudah lama tinggal di sini mereka tetap untuk tinggal di lokasi ini. Dan untuk relokasi sendiri sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti apakah akan ada relokasi dari pemukiman ini sendiri atau tidak, dan pihak dari BNPB juga masih terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk membicarakan terkait dengan persoalan yang kerap terjadi di kawasan Pondok Gede Permai ini. Sementara Kevin. Baik. Terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Semoga proses recovery dari warga terdampak dapat segera diselesaikan. Hati-hati di sana Nata Arman. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak?
Segini? 80 lah ya. Oke. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama sejumlah pihak terkait. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Awas belakang ya. Biar kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi dan infrastruktur terutama layanan publik seperti jembatan yang terus sekolah yang bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga harus dipulihkan. Jadi tadi kita membahas sedikit mengenai. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya upaya modifikasi cuaca. Ribuan kilogram garam disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida dan kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Pemirsa, Jakarta dikepung banjir, ratusan RT terendam. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk menekan curah hujan. Seperti inilah suasana sejumlah pemukiman di Jakarta usai diguyur hujan deras. Curah hujan tinggi yang terjadi akibatkan banjir yang tenggelamkan ratusan hunian. Kawasan Kebonpala, Jakarta Timur menjadi salah satu kawasan terdampak cukup parah. Tak kurang dari 270 warga harus mengungsi akibat luapan air dari Kali Ciliwung. Selain Kebonpala, kawasan Kedoya, Jakarta Barat juga tak luput dari serbuan banjir. Sedikitnya 4 RT terendam banjir dengan ketinggian hingga 75 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat paling tidak terdapat 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 4 meter. Dan berikut kawasan yang terdampak banjir. Jakarta Barat, Duri Kosambi 1 RT, Kedaung Kali Angke 4 RT, Rawa Buaya 6 RT, Kebon Jeruk 2 RT,
Kedoya Selatan 4 RT, Kembangan Selatan 2 RT, Jakarta Selatan, Lenteng Agung 2 RT, Cipulir 1 RT, Pondok Pinang 5 RT, Pangadegan 1 RT, Rawajati 7 RT, Cilandak Timur 3 RT, Pejaten Timur 6 RT, Bintaro 6 RT, Pasanggerahan 8 RT, Kebon Baru 3 RT, Manggarai 5 RT, Jakarta Timur, Bidara Cina 3 RT, Kampung Melayu 38 RT, Balai Kembang 3 RT, Cawang 7 RT, Cililitan 2 RT, Gedong 3 RT. Pasca banjir yang mengendangi sejumlah kawasan di DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung meninjau kondisi Jakarta melalui pantauan udara. Peninjauan dari udara dilakukan selama 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Pramono didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum dan juga sejumlah pejabat Pemprov lain memantau ketinggian air di Kali Ciliwung. Banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi. Dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Dalam upaya menekan curah hujan, pemerintah lakukan modifikasi cuaca dengan semai ribuan kilogram garam di langit Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya, disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini yang dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi dari pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat ini terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida, kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Beragam upaya dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana banjir, baik di Jakarta maupun wilayah aglomerasi di sekelilingnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dugaan BBM dioplos, puluhan sepeda motor alami mogok mesin. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindosia.
Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos. Oplosan. Om angkat ini om. Bensin. Pertalite, apa ini pertalite? Aduh. Mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau, Iya, jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau SPBU. Tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Pada hari ini saya kedatangan Pak. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung pada Kamis siang. Jaksa Agung mengatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2018 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos. Imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerjasama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, apa minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah
spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang. Begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina, hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawal. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun pihak Tom Lembong mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi ya dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin ya, terkait isu kerugian negara. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Sritex, ancaman gelombang PHK massal mengancam ribuan karyawan produksi sepatu Nike dan Adidas. Sindo Siang segera kembali.
Pemirsa, ribuan karyawan pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten di PHK oleh manajemen perusahaan. Pemutusan hubungan karyawan ini akibat menurunnya pesanan sepatu. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand sepatu ternama dunia melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya. Pemutusan hubungan kerja mulai pekan ini. Lebih dari 200 karyawan bagian perakitan mulai terdampak PHK. Assembling ada. Pokoknya yang lainnya off aja. Dan off ya. Untuk produksi ada pengurangan nggak sih, Mbak? Pengurangan orang, produksi pengurangan juga? Pengurangan orang. Oh, sekitar berapa persen sih, Mbak, untuk pengurangan? Kalau itu kurang tahu juga ya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menyampaikan bahwa PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK 1.500 karyawan dan PT Victory Jinlu memproses PHK 2.000 karyawannya. Sejak tahun 2024 hingga saat ini, 12.000 karyawan di Provinsi Banten telah di-PHK akibat penurunan permintaan hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawira Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menunjang pengelolaan sampah menjadi listrik, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menyederhanakan 3 peraturan agar pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan mudah dan segera mencapai target pemenuhan kebutuhan listrik di 30 provinsi. Itu diolah menjadi energi listrik. Pengelolaan sampah ini ternyata rumit karena aturannya begitu banyak. Ya, ada aturan pemerintah daerah, ada projo DPRD, ada dari bupati atau gubernur, ada kementerian terkait. Ya, padahal terakhir yang beli itu PLN. Nah, oleh karena itu ini harus kita pangkas. Nanti seperti pupuk ya, pupuk kemarin itu dipangkas jadi mudah gitu ya. Nah ini hal yang sama kita akan lakukan. Nanti Perpres yang 3 itu jadi 1. Karena PLN yang akan membeli hasilnya, ya sudah PLN yang beri izin Kementerian SDM, izin dari Kementerian SDM langsung ke PLN, selesai. Tinggal nanti kewajiban pemerintah daerah seperti apa. Diharapkan dalam 5 tahun ini kita bisa menyelesaikan di 30 provinsi. Karena sampah kita ini sudah menggunung. Nah bersamaan dengan itu, atur yang akan disiapkan lebih bagus tadi, juga kita akan mulai melarang menutup praktek open dumping. Jadi nanti sampah harus masuk itu dikelola sampai habis sempurna. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin dan pemirsa. Saya akan mengupdate informasi arus lalu lintas secara real time langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, saat ini adalah arus lalu lintas dari arah Saharjo, di mana di sana terlihat antrian kendaraan di belakang traffic light ini. Sepanjang 100 meter selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo saat ini baru saja lepas dari antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2. Kemudian antrian kendaraan juga terjadi dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang, di mana di sana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dengan antrian di belakang traffic light mencapai 100 meter juga.
Sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran masih terbilang normal, tidak ada hambatan-hambatan, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Begitupun dengan kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan dan juga mengarah ke arah Saharjo. Dan melihat kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dalam keadaan lancar, namun masih banyak pengendara roda 2 yang memilih memarkirkan kendaraan tidak pada garis stop ataupun mungkin dari arah berlawanan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan terutama roda 2 untuk selalu menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan kami harapkan Anda tidak melawan arus karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan Kevin, kami juga menginformasikan bahwa Kakor Lantas Polri pada rapat bersama DPR RI dalam rangka mempersiapkan operasi arus mudik Lebaran 2025 merencanakan akan melakukan rekayasa lalu lintas pada rest area pada jam-jam berbuka puasa. Hal ini untuk menghindari kepadatan kendaraan di rest area yang sering terjadi pada operasi-operasi ketupat sebelumnya pada pelaksanaan Lebaran sebelumnya, sehingga pada Lebaran 2025 pada arus mudik nantinya akan diberlakukan buka tutup rest area. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kepadatan imbas dari kendaraan yang parkir pada bahu jalan menunggu di rest area. Untuk pelaksanaannya nanti kami harapkan Anda yang akan melaksanakan libur mudik Lebaran tentunya dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga berharap Anda dapat mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan juga tentunya Anda selamat di jalan, kami pun senang. Untuk itu dan keluarga di rumah juga pastinya senang Anda bisa pulang untuk libur Lebaran bersama keluarga. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kembali ke Kevin, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa Indonesia akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, momentum Ramadan dimanfaatkan Partai Perindo untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara berbagi takjil. Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan program-program partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo di masyarakat. DPP Partai Perindo membagikan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat dan juga pengendara yang melintas di depan kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Selain ratusan paket takjil, Partai Perindo juga memberikan kopiah gratis untuk masyarakat agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan lebih baik dan lebih khusyuk. Kopiah gratis ini kan menjadi salah satu simbolis nasionalis ya, bagaimana kita juga Partai Perindo juga berharap bahwa semangat nasionalisme dan semangat sebagai Islam religius ini juga akan muncul di Partai Perindo. Kegiatan ini sebenarnya juga mendorong masyarakat untuk bisa juga membagi-bagikan takjil, berbagi dengan masyarakat sekitar, meskipun hal itu sederhana, tapi impact-nya besar apalagi di bulan Ramadan ini. Kegiatan berbagi takjil disambut antusias oleh masyarakat.
Mereka merasa terbantu dengan takjil gratis ini, sehingga bisa berbuka puasa meski berada di tengah kemacetan. Terima kasih buat DPP Perindo. Ini sangat membantu sekali kalau kita perjalanan mau pulang. Soalnya perjalanan kita jauh, ya supaya nanti sebelum sampai rumah kita membatalkan puasa dulu. Alhamdulillah ini sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Partai Perindo kedepannya bisa membawa bangsa dan negara ini sejahtera dan makmur. DPP Partai Perindo juga telah menginstruksikan seluruh kader dan jajaran pengurus di tingkat DPW dan DPD agar segera melakukan program berbagi takjil dan kopiah gratis selama bulan suci Ramadan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda Partai Perindo berkolaborasi dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor menggelar Gebiar Ramadan di lapangan Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya bazar ini diharapkan mampu mendongkrak dan meningkatkan perekonomian khususnya bagi pelaku UMKM. Pemuda Partai Perindo konsisten menjalankan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan acara Gebiar Ramadan yang digelar di lapangan Cipadung, Desa Sukaremi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM lokal, serta menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ucapkan selamat atas pembukaan acara Gebiar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada seluruh pemuda Perindo sudah memberikan wadah untuk teman-teman UMKM. Walaupun kita di sini misalkan jangan lihat kita berbeda partai, tapi kita sedang bertujuan. Bazar ini sangat penting sekali untuk peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Bogor, baik dari kualitas penjualan maupun kualitas taraf hidup para pelaku UMKM. Partai Perindo berkomitmen akan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha kecil dan program kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen berbuka puasa tentu ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Kairo, Mesir. Momen ini juga dinikmati para warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini. Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba. Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim.
Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional secara lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.